وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang sangat mulia pula. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, yaitu bermajelis ilmu, belajar Al-Qur'an. Tentunya kita paham salah satu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dia pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi khairun wa ahabbu ilallah." Itu tidaklah ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di 10 hari di bulan apa Pak? Dzulhijjah. Sampai para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'an. Kata Rasulullah, amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu sampai menyamai jihad, yang sifat jihadnya itu yaitu membawa seluruh harta dan nyawa dan tidak pulang kecuali tinggal. Itu menunjukkan mulia sekali. Dan di dalam Islam itu kalau kita melihat ada 3 kali 10, 10 kali 3 yang sangat luar biasa. Apa itu? 10 awal di bulan Dzulhijjah, 10 akhir di bulan Ramadan, 10 awal di bulan Muharram, Syuro, ya. Itu luar biasa. Orang beramal soleh di situ itu pahalanya dilipat gandakan yang sebesar-besarnya. Terlebih besok kita apa namanya? Saum apa namanya? Itu Arafah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkannya tanpa taraweh ya Pak ya. Sekarang taraweh. Ya kalau tahajud monggo, bukan taraweh. Baik, di kesempatan kali ini para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir kemarin kita sampai di mana Pak pembahasan kita? Oh iya, mohon maaf kalau di judul di pamflet itu membahas tentang apa Pak? Nun, sukun, dan saya tadi diminta, yang salah saya itu. Saya dimintai persetujuan tapi saya lupa, baru ingat barusan setelah melihat tadi tulisan yang di whiteboard bekas kemarin. Oh iya ya, ternyata pembahasannya masih di sini, lupa. Baik, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita masih membahas di bab sifatul huruf. Ya, betul ya, sifatul huruf allati laha didun. Sifat huruf yang di sana memiliki lawan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat apa itu jahar dan hamas. Yaitu jahar dan hamas. Bahwasanya huruf hijaiyah itu ada sisi tinjauan, yaitu apa? Antara yang di situ mengeluarkan nafas, ada yang tidak mengeluarkan nafas. Ya, itu huruf-huruf hijaiyah. Ada yang mengeluarkan nafas, ada yang tidak mengeluarkan nafas. Dan istilah tersebut disebut dengan yaitu al-jahru wal hamsu.
yaitu hamas dan dahar. Dan kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, huruf yang mengeluarkan nafas itu cuma 10, yaitu apa? Fahadzaru syakhsun sakat. Ini toh, yang lain tidak. Yang lain tidak. Tidak boleh yang lain itu di dalam menyempurnakan pengucapannya keluar nafas lumbak. Nggak boleh ba, jim juga sia, da juga za. Nah, kemudian apa lagi? Wo juga zo. Karena banyak orang yang mengucapkan orang-orang zolim. Tapi wo tidak boleh zo. Kenapa? Itu bukan huruf. Ini harus dicek satu-satu. Harus dicek apa? Satu-satu. Kemudian yang kedua, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita melihat sifat huruf yang kedua. Sifat huruf yang kedua, kalau kemarin ditinjau dari aliran nafas, sekarang ditinjau dari aliran suara. Yaitu apa? Suara. Nah, kemarin itu ada sifat huruf ditinjau dari apa namanya? Aliran nafas, sekarang aliran suara. Beda loh ya. Dan disamakan aliran nafas dengan aliran suara gitu. Aliran suara dan aliran nafas itu beda. Tidak sama gitu. Nah, maka huruf hijaiyah ditinjau dari aliran suara. Di sana ada 3 peninjauan. Ada tiga peninjauan, yaitu 3 istilah. Yang pertama artinya syiddah, yang kedua rohwah, ketiga baini. Nah, saya akan tulis di sini. Jadi kemarin kita membahas tentang sifat huruf yang sudah kita bahas ditinjau dari apa? Yang pertama aliran nafas. Ya. Nah, sekarang yang kedua sifat huruf ditinjau dari aliran suara. Ini yang kita bahas malam hari ini. Aliran suara, dan beda ya. Aliran suara dengan aliran nafas itu beda. Pertama, ada 3 istilah. Ada 3 istilah. Pertama apa? Disebutnya di situ syiddah. Ini pertama. Syiddah itu artinya apa tuh Pak? Syiddah. Syiddatun. Artinya syiddah itu kuat. Nah, secara bahasa syiddah itu kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering berfirman, "Innallaha syadidul iqab." Syadid itu artinya kuat. Syiddah, syadid. Nah, kuat. Rasul juga pernah mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukan yang dinamakan orang kuat itu bisur'ah. Apa sur'ah? Nah, ada bahasa Arab itu sur'ah dengan sur'ah. Ini sedikit menyelempeng, sedikit menyimpang dikit. Ada namanya sur'ah, ada namanya as-sur'ah. Rasulullah mengatakan as-sur'ah atau sur'ah tadi. Sama-sama. Ini cuma bedanya apa Pak? Ini pakai apa ini? Sin. Kalau ini pakai shad. Apa artinya? Sur'ah dan sur'ah. Kalau sur'ah pakai sin artinya tepat. Ya, kalau sur'ah pakai shad artinya bulat. Bulat, berantem gitu loh Pak. Bulat. Rasulullah pernah mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Artinya bukan dinamakan orang kuat itu orang yang pandai bulat. Innamasyadidul ladzi yabliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah gitu. Nah, makanya sur'ah tadi. Kita kembali ke sini. Jadi
Ada pengistilahan disebut dengan syiddah. Syiddah artinya kuat. Nah, maknanya apa di sini? Kuat itu tertahan. Yaitu apa? Tertahan. Baik, ini maknanya. Huruf-hurufnya tertahan. Kenapa? Karena dikatakan syiddah itu karena yaitu apa? Kuatnya yaitu kedua sisi makhraj bertemu. Nah, baik. Baik. Yang dikatakan syiddah itu, Pak, karena kuatnya kedua sisi makhraj bertemu. Yaitu kedua sisi makhraj itu bertemu dengan kuat. Sehingga kalau bertemu dengan kuat otomatis suara itu tertahan. Suara itu tertahan. Maka hurufnya apa saja hurufnya? Ajid, kotin, bakat. Ajid, kotin, bakat. Ini hurufnya. Baik. Jadi yang dikatakan syiddah itu artinya apa? Secara bahasa tadi kuat, gitu kan? Apa yang dimaksud kuat? Yaitu kuatnya kedua sisi makhraj bertemu. Sehingga ketika kedua sisi makhraj bertemu dengan kuat, otomatis suara itu menjadi tertahan. Nah, tertahan suaranya itu. Oh. Ketika disukunkan coba. A, u, i. Nah, ej, ej. Berbeda dengan huruf-huruf rokhwah sebaliknya. Rokhwah kan ngalir, contoh sin. Ketika disukunkan ngalir. As minal jinnati wan nas. Ngalir. Nah, itu. Jadi tidak, sekali lagi maknanya apa tadi? Kuat. Jadi syiddah secara bahasa saja sudah kuat gitu. Nah, apa yang dimaksud kuat itu? Kuatnya kedua sisi makhraj bertemu. Sehingga ketika kedua sisi makhraj itu bertemu, contoh kedua sisi makhraj jim. Jim itu apa? Yaitu ujung pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit-langit atas. Ketemu kuat. Ja, ji, ju. Ketika fathah pun tidak dibaca ja, tapi ja, ji, ju, ba, ba, ab. Nah, kedua sisi makhraj itu bertemu dengan kuat sehingga tertahan. Sehingga suara itu tertahan. Itu tidak mengalir. Hurufnya apa? Ajid, botin, bakat. Jadi coba a, coba i, ajid, yajid. Tuh, tidak yajid, enggak. Yajid, coba. Alam yaj'al. Ad, yad'una. Tad'una. Aku. Iqu. Oh, tertahan, tidak mengalir. Iqu, nggak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ta. Iqu. Wa tatma'una alladzi at'amahum ab yabghuna
Abwaba. Taktumuna. Taktuna. Nah, ini kedua sisi makhraj dari berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ke-8 huruf ini kedua sisi makhraj itu bertemu dengan kuat sehingga tidak ada aliran suara yang mengadili. Baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan bainiyah atau tawassul. Baik. Ini saya tulis di sini. Itu apa? Bainiyah atau tawassul. Itu. Tawassul atau bainiyah itu namanya, artinya apa bainiyah itu? Pertengahan. Tawassul, yang namanya tawassul wasato. Wasato artinya apa? Tengah. Itu pertengahan. Itu pertengahan antara kuat dan pertengahan antara mengalir. Dia di pertengahan. Dia di pertengahan. Hurufnya ada berapa? 5. Apa itu? Lin, au, ma. Ada 5 huruf tawassul. Yaitu lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Baru setelahnya ada namanya rohwah. Rohwah. Nah, apa rohwah itu artinya? Mengalir. Nah, rohwah itu artinya mengalir. Apa hurufnya? Sisa huruf syiddah dan bainiyah. Itu sisa huruf apa? Syiddah dan bainiyah. Baik. Jadi kita perhatikan, rohwah itu artinya mengalir. Maknanya apa? Mengalirnya suara. Mengalirnya suara karena yaitu kedua sisi makhraj tidak bertemu dengan kuat. Kan pertama perhatikan di sini, Pak. Kan ini kan huruf, sifat huruf yang memiliki lawan. Lawannya syiddah apa? Rohwah. Kalau syiddah dikatakan kuatnya kedua sisi makhraj bertemu. Berarti kalau rohwah apa? Yaitu apa? Lemahnya, yaitu kedua sisi makhraj bertemu sehingga suaranya mengalir. Contoh sin, s. Nah, contoh wo, l. Contoh ghain, l. Nah, dal contoh n. Wa il qala mengalir. Wa il qala Musa mengalir. Nah, kita sedikit membahas tentang bainiyah. Jadi bainiyah itu apa? Pertengahan. Pertengahan antara apa? Syiddah, antara kuat dan rohwah, mengalir. Maknanya apa, Pak? Bainiyah itu maknanya dia mengalir sejenak. Yaitu mengalir sedikit ada aliran. Tertahan juga tidak, mengalir sempurna juga tidak. Makanya disebut dengan pertengahan. Contoh lam. Nah, contoh lam. Maka lam, contoh ketika kita membaca alhamdulillah. Bagaimana lam itu? Alirkan sedikit sejenak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh alhamdulillah. Ini jadi apa lamnya? Syiddah. Kenapa? Kuatnya kedua sisi makhraj bertemu. Akibatnya jadi apa? Lamnya menjadi qalqalah. Nah, ada orang membaca seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lihat, lamnya jadi
qalqalah. Berarti dia menahan suara atau aliran suara pada huruf apa? Lam. Padahal lam itu termasuk apa, hukum apa? Bainiyah. Tuh, lin Umar ada lam, nun, ain, mim, ro. Lin Umar. 5 huruf ini dia tidak tertahan dan juga tidak mengalir sempurna, maka disebut dengan bainiyah. Baik, coba kita praktekkan, coba. Coba. Al-qari'ah. Kalau saya bacanya seperti ini, Pak, lam. Kita baca seperti ini. Al-haqqah. Ini lamnya di sini saya baca ini benar atau salah ini? Salah. Kenapa salahnya? Jadi apa itu lamnya? Mengalir sempurna. Jadi apa jadinya? Kedudukannya roh. Atau saya membaca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini? Yang salah yang mana? Lam yang mana? Pertama atau kedua? Kedua. Apa salahnya tadi? Yaitu menjadikan lam alirannya menjadi apa? Roh. Padahal lam itu termasuk apa? Bainiyah, pertengahan. Jadi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, atau Ihdinas Siratal Mustaqim. Apa ini kesalahannya? Merokhwahkan huruf, atau Ihdinas Siratal Mustaqim. Apa jadinya? Mengkolkolahkan huruf lam, atau dijadikan apa dia alirannya syiddah. Nah, termasuk nun. Perhatikan nun. Coba. An'ama, coba. An'amta. Kalau ada orang membaca seperti ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa ini jadinya? Mengkolkolahkan. Kenapa kok dikolkolahkan? Karena dia mensidahkan, menguatkan. Yaitu kan sidah itu artinya kuat. Menguatkan apa tadi? Pertemuan kedua sisi makharij nun sama mim. Padahal apa dia? Nun sama mim itu termasuk bagian mana? Yaitu bainiyah. Jadi siratal ladzina an'amta. Coba. Nah, kalau saya bacanya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa jadinya ini? Menrokhwahkan huruf nun sama mim. Nah, gitu loh, Pak. Sekarang ain. Lihat ain. Ain termasuk apa dari sisi aliran? Syiddah atau rokhwah? Ain bainiyah. Yaitu bainiyah. Apa artinya bainiyah? Pertengahan. Kalau saya membaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah atau benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa salahnya? Yaitu mensidahkan huruf ain. Atau in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Jadi apa ini? Siddah, ya. Siddah. Ain tadi apa artinya? Dia termasuk apa? Bainiyah, pertengahan. Jadi mengalir bablas juga tidak, tertahan juga tidak. Artinya mengalir sejenak. Jadi iyyaka na'budu. Jadi apa ini? Kalau saya mengatakan iyyaka na'budu, jadi apa ini? Rokhwah, mengalirkan apa? Ain. Dia mengalir sejenak. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka ta'lamun.
Ada apa namanya? Aliran sejenak. Jadi nggak boleh dibaca in kuntum ta'lamun. Jadi apa ini? Bahwa kalau saya membaca in kuntum ta'lamun, jadi apa ini? Syiddah. Ada yang bisa merubah huruf? Ada. Saya kasih contoh, ta'lamun dengan ta'lamun dulu sering pernah saya sampaikan, artinya beda. Nah, yaitu ta'lamu nah dengan apa? Ta'lamun. Ta'lamun nanti berubah menjadi apa? Kalau dia mensidahkan ain, berubah statusnya menjadi hamzah. Ta'lamun. Itu sudah artinya beda. Ta'lamun artinya mengetahui, ta'lamun artinya sakit. Nah, itu sakit. In kuntum ta'lamun, jika kalian sakit. Kenapa? Apa penyebabnya tadi? Mensidahkan huruf mensidahkan huruf ain. Itu mensidahkan huruf ain. Baik, ini lin Umar. Ra. Ra juga sama, termasuk huruf apa? Dari aliran suara ra itu, yaitu bainiyah. Ya, bainiyah. Bainiyah pertengahan, mengalir juga tidak. Kemudian apa tadi? Tertahan juga tidak. Tidak tertahan, tidak mengalir, jadi pertengahan. Nah, coba. Al-qamar. Jadi tidak boleh dibaca al-qamar atau al-qamar, nggak boleh. Tapi al-qamar. Coba. Kalau bacanya al-qamar, jadinya apa? Mengalir sempurna, jadinya rakhwah. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi apa? Rakhwah. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi apa? Tidak hilang. Tapi alirkan sejenak. Lasta alaihim bimusaitir. Selesai. Nah, itu apa namanya? Sidah. Jadi inilah yang disebut dengan apa tadi? Aliran suara. Jadi aliran suara pada huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 3. Apa tadi? Syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Maknanya apa? Kuatnya kedua sisi makhraj ketika bertemu. Sehingga saking kuatnya kedua sisi makhraj bertemu, akhirnya menjadikan apa? Suara itu tertahan. Suaranya tertahan, nggak ada aliran gitu, nggak ada aliran, jadi tertahan. Nah, lawannya apa? Mengalir, yaitu disebut dengan rakhwah. Berarti apa? Kedua sisi makhraj tidak bertemu dengan kuat, sehingga alirannya sempurna. Alirannya sempurna. Contoh sin. Nah, sin itu kalau kita baca basmalah, bagaimana? Mengalir sempurna. Bismillahi. Coba. Bismillah. Kalau saya bacanya sin, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadinya? Siddah. Ya, siddah. Jadi harus mengalir. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Nah, itu apa? Sin. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi apa tadi? Huruf hijaiyah itu ditinjau dari alirannya, aliran suaranya terbagi menjadi 3. Kalau ditinjau dari aliran nafas terbagi menjadi 2. Ada yang keluar nafas, ada yang tidak. Yang keluar nafas apa hurufnya, Pak? Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Itu yang mengeluarkan apa? Nafas. Yang tidak mengeluarkan nafas, lawannya. Baik, itu sisanya. Baik. Kemudian yang mengalirkan suara, yaitu ditinjau dari aliran suara, huruf hijaiyah dibagi menjadi 3. Apa itu? Syiddah, bainiyah, kemudian apa?
rakhwah. Yaitu syiddah, bainiyah, kemudian apa? Rakhwah. Nah, syiddah, apa artinya tadi syiddah? Kuat. Ya. Bagaimana dalam ayat sering baca, innallaha syadidul iqab. Syadidul iqab syiddah, syiddah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, fa inna min syiddatil har, fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Apa artinya itu, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunda sholat duhur. Kemudian beliau pernah mengatakan apa? Fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Artinya itu panas yang terik itu termasuk dari uap. Bukan termasuk panasnya jahanam. Panasnya jahanam enggak segitu, Pak. Kalau neraka jahanam panasnya gursum ini gampang mengatasi. Ya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Uapnya neraka jahanam, beruapnya. Dan antum tahu neraka jahanam itu dalamnya seberapa, Pak? Dalamnya seberapa? Ya nggak tahu gitu. Nggak bisa diukur. Tapi Rasulullah SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat dan mendengar apa? Mendengar suara dentuman yang sangat keras. Istilahnya dalam bahasa kita ya berduar gitu kan suara itu. Dan Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah itu suara apa? Dan para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan Rasulullah mengatakan apa, Pak? Itu batu yang dilempar ke dalam neraka jahanam semenjak berapa? 70.000 tahun baru nyampe. Berarti dalam apa cetek? Di dalam banget, Pak. Ngeri, Pak. Manaknya aja nantang neraka jahanam. Saiki zaman teknologi, tapi zaman banyak yang ngecek terhadap neraka hari ini. Hari ini yang lagi rame apa, Pak? Nah, apa namanya sekarang tuh? Iya, hari pertama di neraka, guys. Itu jangan terbawa, Pak. Itu istihza. Tahu istihza? Itu ngolok-olok agama itu. Nantang tenan itu. Paling itu bilah. Baik, kita kembali tadi. Jadi ada apa namanya? Ajid qatin bakat. Itu ajid qatin bakat inilah huruf-huruf hijaiyah ditinjau dari aliran suara. Jadi a, ja, da, ko, to, ba, ka, ta. Nggak ada aliran. Nggak ka, nggak boleh. Sa, nggak boleh. Ya kan? Dua juga tidak. Kemudian apa? Ko juga tidak. Ko kan enggak. Itu namanya mengalir. Ya bisa huruf hijaiyah yang sudah digitukan bisa. Tapi kan ini menyalahi aturan namanya. Beda dengan sin. Sin ada aliran. Sa dengan sya kan gitu. Ada aliran. Walaupun itu enggak sukun, fathah saja ada aliran gitu. Dal, ada aliran ketika fathah ada. Da, kan ada aliran. Beda dengan dal, enggak ada aliran. Da. Kalau da, nah ini disebut dengan ada syiddah, ada rakhwah. Ada syiddah, ada rakhwah. Kemudian yang kedua tadi, lin umar. Jadi lin umar, apa itu tadi lin umar tadi? Yaitu bainiyah. Bainiyah itu mengalir sesaat. Itu lebih tepatnya, lebih bahasa enaknya bainiyah itu apa? Mengalir sesaat. Itu sesaat dia. Tidak sempurna juga tidak. Jadi diucapkan saja dah. Al, la, li, lu, al. Oh, ada aliran sesaat. Kemudian apa? Nun. Na, ni, nu, an. Nah. Demikian juga ini, Pak. Banyak para qari yang membaca seperti ini. Contoh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ini syaratnya, Pak? Nunnya diapakan? Dirokhawahkan. Padahal nun pada mat alif sukun tersebut memiliki hukum apa tadi? Bainiyah. Jadi nggak boleh, Pak. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini apa namanya ini? Menrokhawahkan huruf bainiyah. Nun sama mim. Jadi ya terkadang ada yang membaca seperti itu karena dia memunasabahkan, mencocokkan dengan nada dan lagunya dia. Seakan-akan biar terlihat indah, padahal itu tidak tepat. Padahal itu tidak tepat. Jadi biasa saja, bainiyahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, sebatas di situ. Karena dia mengalir sesaat. Mengalir sesaat. Wallahu azizun ghafur. Misalnya. Ini apa namanya? Menrokhawahkan huruf roh. Jadi ingat ya, huruf bainiyah cuma ada 5. Tadi lin, ma, lam, nun, ain, mim, ro. Udah, itu. Kemudian huruf rokhawah. Kita ambil contoh huruf-huruf rokhawah dari urutan. Yang pertama, hamzah termasuk apa? Tidak. Ba termasuk, ta termasuk, abata. Ta termasuk rokhawah. Jadi ta termasuk rokhawah. Baik. Coba. S. Coba. Contoh ayat apa? Mithqala. Coba. Ta. Setelah ta apa? Alif ba ta, ta, jim termasuk syiddah, yaitu jim. Ha. Rokhawah. Contoh bagaimana? Ar-Rahman. Alirkan. Yahmiluna. Memang seperti itu, memang harus mengalir, gitu kan? Kalau kita membaca yahmiluna dengan apa? Dihilangkan rokhawahnya, membaca yahmiluna, ya enggak boleh. Itu berarti dia mensyidahkan, itu mensyidahkan. Baik, ha, ham, ham, ada aliran. Hammalatal hatab. Coba. Mengalir, gitu kan? Ha. Kemudian apa? Kho. Coba, kho. Yakhluduna. Fathah saja ada aliran. Khalidina fiha. Ha, kho, dal. Dal. Dal termasuk apa dal? Tidak. Dal rokhawah. Dzalika ada aliran. Dzalika. Baik. Wa idh qala Musa. Ada aliran. Dal, dal. Ro termasuk apa tadi? Ini. Zain. Ro, za. Baik. Za'ama. Taz'umuna. Zul itu ada aliran. Zulzila. Wazayyanat. Ada aliran. Huruf zain. Setelah zain apa? Sin. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra za
sin. Nah, sin jelas tadi. Sin jelas. Bismi. Nah, sekarang sin apa? Shin. Ashtata. Mengalir. Ashtata. Yashtari. Minasyaiton. Mengalir. Shin. Kemudian apa? Sod. Sod. Sama. Mengalir. Baik. Yastarikuna. Baik. Ashasal haqqo. Nah, di dalam surat Yusuf itu ada ayat yang itu. Jadi hasal. Memang agak sulit itu ayatnya. Sod. Setelah sod apa? Wo. Ada aliran istitolah di situ. Yel. Yel. Lana. Coba. Berbo. Sodo. To. To termasuk syiddah. Sekarang apa? Wo. Wo. El. Lama. Coba. Bukan op tapi a. El. Lama. Al-zalimin. Baik. Wahrak. Baik. Huruf dha. Kemudian apa setelah dha? Ain. Tadi ain termasuk bainnya. Ghain. Baik. Aghlaba. Yaghlibuna. Ghain. Kemudian setelah ghain fa. Ya, fa mengalir dia. Afwaja. Yafrahuna. Ini fa. Setelah fa qaf. Qaf dia termasuk apa? Tidak bisa. Qaf. Setelah qaf kaf termasuk tidak. Setelah kaf lam termasuk ini ya. Setelah lam mim. Mim termasuk. Setelah mim nun. Setelah nun termasuk ini ya. Kemudian apa? Ro termasuk. Setelah ro waw. Ya termasuk apa? Mengalir juga. Setelah wawu haknya mana tadi haknya? Hilang. Baik. Hak. Hak termasuk apa? Raqa'ah. Al-qadi'ah. Huma tuh. Humazatil lumazah. Baik, itu apa? Huruf raqa'ah. Jadi ingat ya. Jadi sekali lagi huruf hijaiyah ditinjau dari aliran suaranya ada 3 bagian. Ada syiddah, ada raqa'ah, kemudian ada bainiyah. Baik. Nah, ini materi kita di malam hari ini, yaitu menyelesaikan kemarin sifat huruf ditinjau dari aliran nafas sudah, kemudian sifat huruf ditinjau dari yaitu aliran suara, itu aliran apa? Suara. Baik. Kita lanjut ke qiraah. Nah, getaran itu yang dimaksud getaran pita suara, yaitu harus ada alat peraga sebenarnya. Yaitu getaran pada pita suara. Memang kita melihat huruf-huruf syiddah itu huruf-huruf yang yaitu pita suaranya apa kemarin?
bergetar. Kemudian huruf-huruf hamzah bergetar atau tidak kemarin? Tidak bergetar. Jadi maksud getaran adalah pita suara, dan pita suara tepatnya di mana? Pita suara itu pangkal tenggorokan. Jadi kalau kalau ada orang itu loh Pak sakit itu, mohon maaf ya, sakit karena korban kanker itu biasanya para perokok itu yang dibolong mana? Pita suara, gitu. Pita suara. Sehingga pita suara itu pusat, yaitu pusat apa namanya? Yaitu suara, terbuka dan tidaknya suara dari situ. Dan itu termasuk nikmat Allah. Dan itu kalau cedera, sudah. Mohon maaf, orang yang sakit itu, yang sakit kanker itu, ada yang pernah pulih nggak suaranya, Pak? Yang dibolong itu loh, yang dibolong itu. Itu ada yang pulih atau tidak? Eh? Ya, alhamdulillah nggak ada. Maksudnya ada nggak yang pernah pulih? Setahu saya nggak pernah ada yang pulih itu kan. Pakai selang itu loh Pak biasanya. Itu nggak ada yang pulih kan? Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang pusat suaranya di situ. Itu pusat suara di situ. Itu kalau udah kena, itu masalah ya sudah. Nggak pulih, nggak kembali lagi kan suaranya. Dia suaranya cuma ngakek-ngakek gitu kan. Itu yang dimaksud pita suara, bergetar di situ. Nah, huruf hamzah tidak bergetar. Kenapa? Saking halusnya. Itu saking halusnya huruf-huruf apa? Hamzah. Itu fahathahu syakhsun sakata. Kenapa kok ini tidak bergetar pita suaranya? Karena mereka rata-rata adalah huruf yang di atas. Fahathahu syakhsun sakata. Huruf-huruf yang halus semuanya. Yang mana di situ angin itu harus keluar, sehingga angin ketika keluar, rih itu keluar, maka menyebabkan apa? Tidak ada getaran pada pita suara. Karena fokusnya di nafas, yaitu di angin. Berbeda huruf-huruf yang tidak keluar nafas. Dia harus dentumannya, benturannya kuat, yaitu huruf jar itu dentumannya kuat, sehingga apa? Pita suara di situ bergetar. Itu ya. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke qiraah. Kemarin sampai surah apa Pak? Ya? Sekarang surah Al-Insyirah sekarang ini. Alam Nasrah ini ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini surah Alam Nasrah ini juga sama. Yaitu di buku ada. Di buku ada. Nah, ini perhatikan di sini. Surah Alam Nasrah ini adalah as'abus surah, yaitu surah yang paling sulit ditinjau dari yaitu ilmu tajwid. Karena kita dituntut di sini untuk konsisten, mana syiddah, mana rafwah, mana bainiyah. Nah, seperti ini kita lihat, kita baca bersama-sama Alam Nasrah dan kita cek nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqra. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Alam nashrah. Lihat. Kan? Shin termasuk apa? Ha termasuk mim. Baik ya, kan? Berarti bolehkah kita mengalirkan mim dengan shin standarnya sama? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena mim bainiyah tadi sejenak, kalau shin mengalir sempurna. Beda mim dengan shin. Maka alam nashrah laka sadrak. Coba. Shin sama ha harus
mengalir sama ya tuh. Karena shin sama ha termasuk shin sama ha loh. Termasuk shin roka. Jangan ragu ketika dikasih subhat itu. Shin sama ha termasuk roka. Nasroh, coba alirkan sama. Nasroh. Nah, mimnya boleh nggak kita mengatakan alam nasroh? Boleh? Nah, apa yang salah di situ? Mimnya statusnya bainiyah dijadikan apa? Baik. Alam nasroh laka sadrak. Wa wada'. Nah, ain apa ain ini? Ini. Boleh kita baca wa wada'na. Nah, kalau ada yang membaca wa wada'na, berarti apa dia? Mensidahkan ain. Padahal sidah itu miliknya huruf hamzah. Berarti dia merubah huruf. Kalau ada yang membaca wa wada'na, merubah huruf atau tidak? Merubah huruf. Nah, ya, merubah huruf ya. Kalau ada yang membaca wa wada'na, nah, ya. Berarti apa? Kurang bainnya. Seharusnya bainnya. Wa wada'na 'anka wizrak. Zaid termasuk Zain loh Pak. Zaid. Iya rokok gitu. Apa? Mengalir gitu. Wizrak. Coba. Alirkan. Mengalir. Wizrak. Coba. Nah, jadi wa wada'na 'anka wizrak. Kaf itu termasuk huruf hamzah itu Pak kemarin. Mengalir nafas. Angka. Baik. Alladzi anqadha. Lihat. Dhoh. Hakada. Hak termasuk apa? Rafah itu kan. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Saya bacanya salah benar tadi. Nah, kenapa nggak ada yang ngingetin? Itu apa sih? Ain yang tadinya bainiyah dibaca sidah sehingga terubah huruf. Ya, ain dirubah menjadi hamzah. Seharusnya wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al ini termasuk apa? Rafa. Rafa. Fa inna ma'al usri yusra. Innama. Kalau saya membaca seperti ini, coba apa kesalahannya Pak? Saya membaca seperti ini. Inna ma'al usri yusra. Apa kesalahannya Pak? Memutus ma'a? Apa lagi? Yang teliti. Makanya kalau jadi penyimak Al-Quran itu Pak, ini harus ini loh Pak. Saya ulangi. Inna ma'al usri yusra.
Apa salahnya Pak? Ya nggak biasa nyimak juga. Apa? Hamzahnya apa? Lihat bacanya saya hamzahnya. Saya baca hamzah di tamtid. Dan itu salah loh Pak. Jadi mau baca saya bagaimana tadi? Saya baca in, dia. Hamzahnya apa? Dipanjangkan. In. Padahal hamzah itu apa? Hamzah itu apa? Syiddah toh. Bukan dibainiyahkan. Kalau saya membaca seperti ini, in apa jadinya? Mengalir sesaat tuh hamzah. Seharusnya hamzah itu syiddah, kuat. Bagaimana? In. Ini sering loh. Ada orang membaca contoh surat Al-Bayyinah atau Al-Baqarah dibaca seperti ini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apa salahnya tadi? Itu in tuh. Ya. Taib, ini harus peka ya. Taib. Inna. Nah, seharusnya seperti itu, nggak boleh in nggak boleh. Taib. Inna ma'al usri yusra. Inna فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apa yang salah tadi? Hamzahnya lagi, perhatikan. Saya baca bagaimana tadi? Fa'ida, fa'ida. Salahnya. Hamzahnya ditamtid menjadikan apa? Baik. Ini padahal hamzah syiddah seharusnya fa'ida. Nah, nggak boleh dibaca fa'ida. Walaupun di situ pengen mengenakkan lagu. Gitu loh, Pak. Jadi fa'ida, coba. Jadi fa'ida faro. Huruf ghain termasuk apa? Fa'ida faro fansab. Kalau saya baca seperti ini. Fa'ida faragta fansab. Apa salahnya? Saya masih di hamzah salahnya. Apa saya bacanya? Bagaimana tadi? Saya baca seperti ini. Fa'ida. Apa salahnya itu? Fa'ida. Tahu? Fa'ida. Saya nambahin huruf apa berarti? Ya, jadi fa'ida. Fa'ida. Seharusnya bagaimana? Fa'ida. Oh. Nah, kalau nggak terbiasa deteksi ya, apik. Kayaknya apik. Padahal itu, padahal itu ada tambahan, ya. Ada orang membaca seperti ini juga sama. Waida, jadi waida. Bukan wa idza qila lahum la tufsidu, kan gitu. Dia baca wa idza qila waida. Ya. Waida. Maka ini yang betul. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Benar atau salah bacaan saya? Apa tadi? Oke, saya baca wa idanya benar. Wa ila rabbika farghab. Saya benar atau salah, Pak? Apa salahnya? Ya bi gitu. Berarti
Ini emang kerjaan saya setiap hari seperti ini ya Pak, nyalain orang gitu. Jadi saya tahu gitu. Jadi ada pembaca, perhatikan bacaan saya. Wa ila rabbika farghab. Apa salah? B-nya panjang dulu. Perhatikan. Wa ila rabbika farghab. Ini banyak terjadi loh bacaan seperti ini. Nah, ini disebut kesalahan, disebut namanya tamtid. Dan itu jarang, kalau nggak terbiasa menyimak, mendeteksi kesalahan, itu dianggapnya bagus, benar, itu kan? Benar. Jadi wa ila rabbika seharusnya seperti itu. Nggak boleh wa ila rabbika farghab. Nah, jadi tertutupi kesalahannya dengan nada. Wa ila rabbika farghab. Ro termasuk apa tadi? Ulangi Pak, dari basmalah semuanya. Awas, kesalahan-kesalahan tadi. Jangan sampai salah. 1, 2, 3. Mhm. Masya Allah. Ternyata simpel ya. Dan siapa yang mengatakan di dalam dirinya, makin belajar tajwid semakin abot mau coba. Ya heran. Perasaan yo. Ayo tenang Pak, tidak mengapa. Inilah hujah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hujah kita di sisi Allah seperti ini. Ya, kita pernah belajar itu sebagai hujah. Dan kita tidak membiarkan kita di atas kesalahan terus. Minimal pernah belajar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan apa Pak? Semuanya tidak dipaksakan. Nggak boleh dipaksakan Pak. Walaupun belajar kok nggak bisa-bisa, itu nggak boleh dipaksakan juga. Makanya Rasul mengatakan, waladhi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fihi fahuwa 'alaihi syaqqun falahu ajrun. Yang membaca Al-Qur'an belajar kok merasa berat, tapi dia tetap belajar, maka dia tetap mendapatkan dua pahala. Gitu loh Pak. Kita tetap harus semangat belajar. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai di sini pelajaran kita malam hari ini. Dan saya mengingatkan besok puasa Arafah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah menjadi penghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.